suka merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Bapak Ibu sekalian bisa dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 di SLB Negeri 1 Amuntai dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada hari ini sehingga acara ini dapat berjalan dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Dan untuk membuka acara kita pada hari ini, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Wakasek Kurikulum karena kepala sekolah kita lagi ada kegiatan tugas luar. Dan acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Acara yang keempat yaitu doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Dan untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara kita tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara kedua yaitu sambutan oleh Bapak Muhammad Akhyar SPD MPD selaku Wakasek Kurikulum SLB Negeri 1 Amuntai yang hari ini mewakili kepala sekolah kita Bapak Haji Fatur Rahman yang sedang tugas luar di Banjarmasin. Kepada Bapak Muhammad Akhyar SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Kepala SLB Negeri 1 Amuntai Bapak Haji Fatur Rahman yang pada hari ini beliau sedang tugas luar mengikuti kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi
kita yang diminta untuk mewakili hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Kepala Tenaga Administrasi SLB Negeri 1 Amuntai, seluruh Dewan Guru Tenaga Kependidikan SLB Negeri 1 Amuntai, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bersama-sama hadir dalam keadaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SLB Negeri 1 Amuntai, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan mudah-mudahan semuanya diliputi dengan rasa senang dan semangat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan juga Dewan Guru calon guru penggerak yang berada di depan kita ini, angkatan 9 ya, yang pada hari ini melakukan diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 9 yang telah berinisiasi untuk melakukan diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita SLB Negeri 1 Amuntai. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua ya, untuk juga ikut dalam program guru penggerak ini. Dan juga kita bersyukur bahwa SLB Negeri 1 Amuntai itu ada 2 orang ya, calon guru penggerak dari 28 orang, satu angkatan 9 ya, dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah kita SLB Negeri 1 Amuntai ada 2 orang calon guru penggerak. Jadi ini masih calon ya. Nanti kalau sudah selesai rangkaian kegiatannya baru mendapatkan titel guru penggerak ya. Jadi ini kita patut bersyukur ya bahwa SLB Negeri 1 Amuntai itu ada 2 orang. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga selaku Wakasek Kurikulum mewakili daripada Kepala SLB Negeri 1 Amuntai mengucapkan banyak terima kasih kepada calon guru penggerak yang alhamdulillah sampai hari ini sudah beberapa kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi sudah menghadirkan transformasi budaya positif yang baik ya untuk lingkungan kita. Sebenarnya budaya positif yang ada di sekolahan kita ini sudah banyak kita lakukan. Di antaranya adalah setiap pagi kita melakukan kegiatan keagamaan, salat duha berjamaah, membaca yasin. Kemudian juga setelah salat zuhur berjamaah itu juga dilakukan kegiatan membaca Al-Quran. Dan juga bagi kita semuanya Dewan Guru Tenaga Kependidikan juga melaksanakan kegiatan budaya positif yakni khataman Al-Quran setiap bulan. Yang juga itu merupakan satu kegiatan yang terintegrasi dalam peningkatan profesionalisme guru di lingkungan sekolah kita. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini yang akan didiseminasikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini kan, kalau budaya itu kita sekolah kita ini berorientasi pada khas atau karakteristik daripada sekolah kita, sekolah pendidikan khusus. Oleh karena itu budaya ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan dapat diterima atau oleh seluruh warga sekolah atau dilakukan oleh seluruh warga sekolah yang sifatnya berkelanjutan atau menjadi satu budaya kebiasaan. Jadi mudah-mudahan ini kegiatan ini menambah wawasan bagi kita semuanya, menambah motivasi kerja bagi kita semuanya, dan terlebih lagi bagi
guru-guru yang belum mendaftarkan calon guru penggerak ini segera ya, supaya kita bersama-sama mewujudkan transformasi pembelajaran khususnya di lingkungan Satuan Pendidikan SLB Negeri 1 Amuntai, supaya kita bersama-sama dapat bergerak dan menggerakkan ke depannya sekolah kita tambah sukses, tambah maju sesuai dengan visi kita SLB Negeri 1 Amuntai, berprestasi, berdaya saing dan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu sambutan kami terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SLB Negeri 1 Amuntai. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Akhir SPD yang telah memberikan sambutannya dan memasuki acara yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang akan kami diseminasikan dimulai dari mungkin saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Gak usah tegang-tegang Bapak Ibu. Nih mendengarkan aja. Jadi budaya positif itu ada di modul 1.4. Jadi guru penggerak itu ada 3 paket modul Bapak Ibu. Jadi yang ini terakhir di paket modul 1. Jadi modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi ini modul terakhir. Makanya itu kami harus mendiseminasikan 1 paket modul ini. Mungkin sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya tebak-tebakan aja. Oke? Yang main TikTok biasanya tahu aja nih. Aduh, udah aku dapat duit lah, Bo. Bagi-bagi dapat roti. Oh ya, oke. Aku senang nih kalau bagi-bagi hadiah ini. Bisa sering lihat tebak-tebakan di TikTok? Nanti aku punya TikTok. Oke, kita mulai ya. Tebak-tebakannya saya beri clue, nanti Bapak Ibu coba jawab. Oke? Lagu pinanya. Cluenya bumi itu bundar. Oke? Cluenya apa? Bumi itu bundar. Sekarang saya kasih pertanyaan. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Cluenya tadi bumi itu bundar. 2 ditambah 2 sama dengan? Ayo jawab aja. 2 tambah 2 sama dengan? Bumi itu bundar. Berapa ya? Ini malah bingung. Ayo jawab aja. 2 tambah 2 4 salah, Bo. 4 salah. 2 betul 2. Tidak paham? Kenapa jadi 2? Saya kasih lagi pertanyaan. Tadi cluenya apa? Bumi itu bundar. Pertanyaannya 5 tambah 1 sama dengan? 5 tambah 1 sama dengan? 4 salah. Tadi ada betul 2 tambah 2 sama dengan 2. 1 betul. Kenapa? Karena tadi cluenya apa? Bumi itu bundar. Jadi cari yang angka bundar. 5 kan ada bundaran 1. Jadi 1 kan tidak ada bundarannya kan? Jadi 5 tambah 1 yang bundar cuma 5. Jadi 1. Tadi 2 yang bundar ada 2. 2 tambah 2 kan berarti ada 2. Ya, gitu ya? Oke. Kembali ke
kita, diseminasi budaya positif. Tadi sudah disinggung kalau yang namanya budaya berarti mengakar. Jadi nanti akan jadi budaya di SLB Negeri 1 Amuntai, diharapkannya begitu. Next ya. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 10 intisari dari budaya positif itu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, yang kedelapan ada 8 ya. Ada yang ketujuh ada keyakinan kelas, yang kedelapan ada segitiga restitusi. Jadi ada 8. Mohon maaf tadi salah 10. Ada 8 inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru mungkin kalau kita di SLB tidak asing lagi ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi bagi sebagian yang di luar SLB mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu baru. Tapi kalau kita di SLB karena memang kita harus melayani sesuai kebutuhan murid, jadi berdiferensiasi itu rasanya tidak asing lagi bagi kita. Tapi tidak salahnya kita menggali lagi apa itu berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu meliputi dengan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa di SLB mungkin tidak asing lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi, bahwa tujuan akhirnya kita adalah untuk menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, apa sih disiplin positif? Ada budaya positif, ada disiplin positif, dan sebagainya. Jadi berbeda ya, kalau budaya positif itu menyangkut tadi ada 8 intisari tadi. Kalau salah satunya itu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini kemarin juga refleksi bagi saya bahwa adanya penghargaan, ancaman, dan hukuman itu tidak diperbolehkan. Kalau kita kan sebelum saya guru penggerak, sebelum saya mengikuti pendidikan ini mungkin hukuman aja yang tidak boleh. Ternyata penghargaan pun tidak boleh. Misalnya apa? Reward itu ternyata tidak boleh karena itu merupakan menyebabkan anak ketergantungan. Ya, misalnya nanti anak cuma mau mengikuti kita karena mau dikasih bintang. Anak cuma mau mengikuti perintah kita karena diberi permen. Itu kan menimbulkan kebiasaan baru yang berdampak negatif. Itu tadi contoh dari penghargaan yang tidak diperbolehkan. Jadi diharapkannya adanya disiplin positif ini, diharapkan anak itu bisa tumbuh dari dalam dirinya. Dia mau menyapu karena memang tahu kelas itu harus bersih. Dia sadar kalau menyapu itu merupakan suatu kebersihan, bukan karena disuruh, bukan karena takut dihukum, bukan karena mau permen dan segala hal. Jadi itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, atau tadi motivasi intrinsik yang dalam dirinya sendiri. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi salah satu termasuk nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Itu contohnya dari profil pelajar Pancasila, ataupun dari ibu primary,
atau dari keterampilan hidup. Misalnya gini, nilai-nilai kebajikan tadi, misalnya membersihkan kelas tadi, ya. Anak-anak itu sadar, diharapkan ya, anak-anak itu sadar kalau menyapu itu bagian dari kebersihan. Nah, kebersihan itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan. Dia sadar kalau dengan menyapu kelasnya akan bersih. Nah, itu tadi contoh contoh sederhananya. Atau misalnya dia ada peserta didik memakai helm. Kalau memakai helm itu berarti nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Jadi kalau anak itu tahu bahwa dengan memakai helm dia bisa selamat, dia bisa melindungi kepalanya, melindungi dia dari kecelakaan dan sebagainya. Dia sadar betul bahwa itu dapat menyebabkan dia selamat dalam perjalanan. Jadi bukan karena takut polisi, bukan karena takut dirazia dan segala macam, tapi karena ada nilai-nilai kebajikan itu tadi, yaitu nilai keselamatan, ataupun tadi saat membersihkan dia ada nilai-nilai kebersihan tadi. Itu. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita untuk dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini dimiliki oleh semua manusia. Manusia ya, bukan hewan. Ya, Bu. Ya, jadi kan kalau kita sebagai manusia tentu dong memiliki rasa bertahan hidup. Rasa bertahan hidup apa? Misalnya memiliki rumah, makan, pakaian, itu termasuk bertahan hidup. Terus kebutuhan dasarnya apa? Ingin diberi kasih sayang dan dipahami atau rasa diterima. Misalnya tadi diberi kasih sayang, dipedulikan oleh orang lain, dipedulikan oleh sesama dan lain-lain. Nah, itu kan kita membutuhkan itu. Dan yang ketiga itu ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan diri, dan kesenangan. Kesenangan itu contohnya bermain, liburan, rasa humor. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya kan, manusia butuh liburan. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Biasanya perilaku manusia itu didasari dengan 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu tadi bisa jadi karena kita menghindari hukuman, kan? Misalnya tadi ada peserta didik yang Terlambat datang bisa jadi, atau tadi terlambat datang tadi berarti dia untuk menghindari hukuman misalnya, atau yang membersihkan kelas tadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu takut dihukum, atau kalau misalnya dia tadi kita terbiasa memberi penghargaan ketika dia datang tepat waktu, maka dia akan terbiasa datang tepat waktu karena diberi penghargaan. Nah, yang ketiga ini yang kita inginkan, dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika dia datang tepat waktu, dia sadar betul bahwa itu memang tanggung jawabnya. Dia sadar betul bahwa itu memang bagian dari dia mentaati peraturan, gitu ya. Bukan karena adanya penghargaan, bukan adanya karena hukuman dan sebagainya. Nah, ini contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi?
Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya tadi, murid datang terlambat. Kita otomatis, kalau ini hukumannya, kita otomatis akan apa? Tadi bersifat tiba-tiba atau terencana. Kamu lari keliling lapangan 1 kali. Menyangkal lainnya. Ada nyangkal. Ya loh, kalau kita dapat hukuman kita biasanya tidak tahu hukumannya seperti apa. Karena itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini contohnya konsekuensi itu sudah disepakati. Misalnya kalau dulu itu ada sistem poin. Ya, itu kan tahu kalau terlambat kamu poinnya dapat 1 ya. Berarti kan tahu, si murid tahu kalau akan dapat 1, si guru tahu kalau akan memberikan hukuman poin 1. Nah, itu artinya terencana, bukan seperti hukuman. Atau sudah disepakati di dalam kelas. Misalnya, Hania, kalau kamu tidak menyapu kelas, maka hukumannya kamu harus membersihkan papan tulis. Itu Hania tahu hukumannya seperti apa, maka si guru juga memantau, oh Hania sudah membersihkan papan tulis atau belum. Itu bukan hukuman namanya, itu konsekuensi. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Itu ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini yang disarankan dalam modul itu, bahwa nanti ada prosedur restitusinya seperti apa. Dan diharapkan nanti ketika murid melakukan kesalahan, dia akan menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan dia akan mencari solusi setelah melakukan kesalahan itu apa. Itu yang diharapkan. Lanjut, ini akan dilanjutkan oleh Ibu Nani Darunila, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk 5 posisi kontrol guru. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelum itu kita ice breaking sebentar ya, supaya lebih santai. Yuk berdiri. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Mungkin yang akan saya bawakan kali ini sudah sering didengar juga, atau mungkin sering dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Ya, tangannya boleh ke atas. Tangan ke atas menggapai langit, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap bergoyang, terputar-putar tangan diputar, lungu-lunggulung tangan digulung, ular melancar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang 5 posisi kontrol guru, yakni
Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin posisi kontrol guru sebagai penghukum pernah didengar? Kalau hukuman pernah ya? Pernah. Ya, kalau hukuman berarti memberikan apa itu? Sanksi. Ya, memberikan sanksi hukuman kepada murid. Kalau di sini ya posisi penghukum, yakni guru sebagai guru yang tugasnya memberikan hukuman. Kemudian yang sebagai pemantau. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, di mana ketika murid melakukan kesalahan, kita membuatnya agar dia menyesali perbuatannya dan dia merasakan bersalah. Kalau penghukum itu memberikan hukuman dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, dengan mata melotot, dengan tangan yang melunjuk-lunjuk. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau untuk membuat rasa bersalah dengan kata-kata yang lembut, yang halus, di mana membangkitkan kesadaran murid sehingga murid merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Kemudian guru sebagai teman. Kalau sebagai teman ya diajaklah seperti layaknya teman, bukan murid sebagai guru, tapi murid dengan temannya bagaimana. Kemudian sebagai pemantau, di mana di situ guru berfungsi untuk memantau murid, tapi dengan memperhatikan konsekuensi atau atas apa yang dilakukannya. Kemudian dengan posisi manajer, di mana guru bertugas untuk guru bersama murid untuk melakukan posisi terakhir, yakni manajer, di mana posisi guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan kesalahan dari apa yang telah dilakukannya. Next. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru, di mana di sini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Kalau posisi guru sebagai penghukum, kata-katanya, ya udah kamu nggak ikut, kamu hormat sama bendera 1 jam di sana, nggak boleh masuk ke dalam kelas. Nah, kan posisinya kayak gitu. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, bisa di sini diperhatikan berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kenapa kamu terus mengecewakan ibu. Kemudian untuk guru sebagai teman, ayo ding ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, kemudian posisi guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulang lagi ya. Kemudian posisi guru sebagai manajer, kira-kira kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Nah, kita buat murid untuk berpikir, untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, sebaiknya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, misalnya pada pertanyaan itu, saat kita tanyakan, kira-kira kamu tahu nggak apa kesalahanmu? Nah, boleh di sini dibilang muridnya menjawab, ya Bu, saya tahu kesalahan saya. Apa kesalahan kamu? Saya tidak memakai atribut lengkap, Bu. Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan memakai atribut lengkap di sekolah, Bu. Saya akan membelinya di kantin sekolah, di koperasi sekolah. Nah, boleh dicontoh di situ, di mana posisi guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, kira-kira nih Bapak Ibu di sini terbayangkan saya ini selama ini posisi yang di mana?
Kira-kira posisi saya sebagai guru ini, posisi saya sebagai apa? Apakah saya hanya sebagai penghukum? Tidak. Ataukah saya sebagai teman bagi murid? Iya. Ataukah saya membuat rasa bersalah kepada murid? Tidak. Ataukah saya hanya sebagai pemantau saja yang ketika murid melakukan kesalahan baru kita menanyakan konsekuensinya? Ataukah kita sebagai manajer? Ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Iya, terima kasih. Lanjut ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, pernah dengar keyakinan kelas? Pernah. Oh, tentu saja sebagai seorang guru pernah dengar ya, sering ya. Mungkin sudah bikin juga keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kok keyakinan kelas? Dan kita sudah merdeka belajar. Iya, salah satunya boleh jadi. Ayo, ada yang lain? Kira-kira kenapa sih peraturan kelas, keyakinan kelas? Gak dibilang aja peraturan kelas biar lebih ditakuti murid. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena kita akan meningkatkan kesadaran dari dalam diri murid. Jadi keyakinan itu kan sudah diyakini oleh murid. Jadi dia sendiri yang meyakini itu. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, di mana di sini ada poin-poin dalam membentuk keyakinan kelas, yakni berupa pertanyaan yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas kita melibatkan semua anggota kelas. Jangan gurunya aja yang bikin, muridnya nggak tahu apa-apa. Timbul-timbul sudah ada di dinding. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan pendapat murid dan pendapat guru, kemudian diambil, kemudian disepakati. Jadi sesuatunya itu bukan karena paksaan, tapi karena kesepakatan antara murid dengan guru, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Ya, dan untuk kata-kata tadi dibuat kata-kata yang mudah diingat. Misalnya jagalah kebersihan. Bukan jangan membuang sampah, bukan jangan membuang sampah, tapi jagalah kebersihan. Bukan juga jangan datang terlambat, bukan seperti itu, tapi disiplin, cukup disiplin aja. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi, di mana pada proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bisa dilihat Bapak Ibu tulisan yang di dalam segitiganya, bisa dilihat? Oh, kecil sekali ya. Ya, di situ di mana di dalam segitiga restitusi, yakni yang pertama kita menanyakan ya, di dalam segitiga restitusi, di mana kita poin yang pertama yakni menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, kita tidak memihak dulu. Misalnya saat murid melakukan kesalahan, saya tidak mencari kebenaran siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita ditanyakan dulu tanpa memihak terhadap murid. Kemudian validasi tindakan yang salah, yakni dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini ada contoh dalam menstabilkan identitas. Ada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, seperti apa? Misalnya, ya udah berbuat salah itu wajar.
kemudian kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Misalnya pada anak yang melakukan kesalahan dengan datang terlambat, kemudian anak dipanggil oleh wali kelas. Nah, kemudian ibu sang guru menanyakan, kamu tahu nggak kenapa ibu memanggilmu kemari? Nah, saya datang terlambat, Bu. Nah, kita menstabilkan identitas dulu, yakni dengan menyertakan kata-kata atau kalimat, ya udah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada validasi tindakan, adanya prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita jangan menyalahkan, tapi kita mengenali sehingga murid mengakui dan memperbaiki kebutuhan murid. Kalau kita menyalahkan, akhirnya murid dendam. Nah, kalau kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid, itu akan memperbaiki hubungan murid dengan guru. Misalnya tadi dengan kalimat, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, melakukan apa? Ya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh murid tadi. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Nah, kita boleh menanyakan itu. Kemudian, kamu melakukannya karena sesuatu yang ingin penting bagimu. Nah, misalnya apa? Barang atau diambil teman. Nah, mungkin kita bisa menanyakan seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Setelah melakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, baru kita dapat menanyakan keyakinan, yakni murid akan distimulus untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu kan tadi misalnya muridnya datang terlambat. Nah, ingat Bu katanya. Nah, ya udah, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Nah, baru murid menjawab lagi, disiplin. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu datang terlambat? Kalau kamu selalu datang terlambat. Nah, kemudian pada menanyakan keyakinan, kita juga mencari jalan keluar. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ingin jadi orang seperti apa? Ini di penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, 5 posisi kontrol tadi. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Oke? Kiranya ini pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Contoh waktu penerapan prosedur kategori studi siswa dulu. Waktu pramuka tidak memakai seragam lengkap. Terus Rizky juga memakai apa tadi peci.
yang menyebabkan kamu tadi tidak memakai seragam lengkap? Karena tadi kamu terlambat. Nah, kira-kira apa itu sebabnya kamu bangun terlambat? Oh, gara-gara main HP, gara-gara main game, terus kamu begadang dan bangunnya terlambat. Bagus gak itu? Lanjut, mau mengulangi? Tidak. Nah, berarti kamu tahu itu sebuah kesalahan? Tahu. Berarti kamu tahu kalau itu melanggar keyakinan kelas? Tahu. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu tahu melanggar keyakinan kelas? Terus? Ya, kalau kesalahan, kamu tahu itu kesalahan, terus apa yang kamu lakukan? Nah, betul. Tidak mengulangi lagi. Terus apa lagi? Kegiatan lagi. Ya, kegiatan lagi. Terus tidak main HP, betul. Tidak main HP sampai malam ya. Biar nanti bangunnya pagi-pagi, biar seragamnya lengkap. Oke? Jadi Rizky tahu kalau sudah melakukan kesalahan dan terjadi. Oke, itu ya, nanti lihat ya, Rizky minggu depan harus sudah dengan pakaian lengkap. Oke? Oke. Ya. Ini tadi kasusnya Rizky tidak memakai pakaian atau atribut lengkap saat pramuka. Oke, jadi saya mohon izin untuk menampilkan yang ini ya, yang kedua. Kasusnya Wati ini bermake up berlebihan, lipstiknya yang tebal. Nah, itu tadi lihat Wati memakai lipstik. Ya, memakai lipstik. Habis itu lipstiknya tebal, merah. Boleh lah, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau lipstik dibagi aja, kalau kertas seperti itu tadi, salahnya di mana? Salahnya di mana, ayo? Salahnya juga Wati memakainya di sekolah. Kalau Wati memakai make up saat mau kondangan, saat mau serban pengantin, boleh cantik-cantik. Tapi kalau di sekolah boleh nggak? Boleh. Nah, oke, Wati tahu ya salahnya di mana ya? Ya, gak apa-apa, wajar. Tapi nanti jangan berulangi. Ya, itu jangan diulangi. Kan Wati berapa kali sudah dan berlebihan? Dua kali. Kenapa kira-kira? Kenapa itu dan berlebihan? Ya cantik. Tanpa make up yang berlebihan, Wati sudah cantik. Ya, gak usah lagi pakai lipstik yang merah-merah gitu ya. Sudah cantik, Wati sudah memakai lipstik yang bagus, sudah jual kaki, itu sudah cantik. Nanti kalau mau cantik pakai lipstik gimana tadi? Tangan. Ya, nah, dia tahu tadi sudah berbuat salah. Dia tahu berarti melanggar apa? Peraturan sekolah. Alasan gimana caranya? Ada yang menggunakan bagus, boleh pakai juga boleh, pakai lipstik juga boleh, tapi yang lipstik saja ya, karena ini sekolah. Kalau tidak boleh, jangan sering juga pakai bedak. Nanti habis mandi langsung sekolah sudah. Berantakan. Nanti boleh sisir rambutnya, kamu pakai dulu, pakai apa bedak, boleh, tapi jangan berlebihan. Berarti nanti jangan berlebihan ya. Nanti besok ibu lihat, nanti
Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah ditampilkan beberapa video tentang penerapan segitiga restitusi dan kita sampai pada sesi diskusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mau berdiskusi ataupun yang mau bertanya terkait pemaparan kita pada hari ini tentang budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu dipersilahkan. Bu, boleh saya mau bertanya? Ya Bu En, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani sama Ibu Rida yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Begini Bu pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk membuat keyakinan kelas itu yang maksudnya yang sempurna atau yang lebih rinci atau dari mananya gitu? Kita di sini pengen tahu Bu. Boleh Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Hendriani atas pertanyaannya. Dijawab oleh atau yang lain Bapak Ibu? Karena diskusi ya tadi sudah dijelaskan bahwa pembentukan, kita buka lagi slide-nya. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau saya ini yang masih kurang pahamnya di sini Bu. Nah itu pembentukan keyakinan kelas. Di situ ada tertera berupa pernyataan yang universal. Nah, kata-kata pernyataan universal itu tuh bagaimana gitu Bu? Ya. Dari mana gitu? Ya, terima kasih Bu Hendriani. Kita mungkin lebih detailnya atau prosedurnya seperti apa ya Bapak Ibu nanti, karena ini berkaitan langsung di kelas Ibu masing-masing. Jadi keyakinan kelas, yang namanya keyakinan tadi sudah disinggung oleh Ibu Nani tadi juga, bahwa keyakinan itu diyakini oleh semua peserta didik. Artinya apa? Itu berasal semuanya dari peserta didik. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 4 peserta didik, ditanyakan dulu nih kepada peserta didik atau diberi sticky note misalnya yang bisa menulis, maunya kelas kita ini seperti apa. Misalnya nanti ada yang menjawab, Bu, kelas saya mau bersih. Berarti apa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Satu sudah menulis, misalnya Hipni menulis membuang sampah pada tempatnya. Maunya seperti apa lagi nih kelas kita? Tidak ribut Bu di dalam kelas. Berarti apa? Tertib di dalam kelas. Berarti Kevin lagi. Misalnya kalau bisa menulis, tulis Kevin. Berarti tertib di dalam kelas. Ada 2 sudah keyakinan kelasnya. Dan itu tadi berasal semuanya dari peserta didik yang diyakini bahwa itu akan bisa dilaksanakan di dalam kelasnya. Nah, itu tadi pernyataannya bersifat universal atau bersifat menyeluruh atau bersifat bisa dilaksanakan oleh semuanya. Artinya semua peserta didik bisa membuang sampah pada tempatnya. Artinya semua peserta didik dapat duduk dengan tenang, tidak ada yang mengganggu dan segala macam. Nah, dibuat dengan dalam pernyataan positif. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Nani. Jangan menggunakan kata atau kalimat yang negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu negatif atau positif? Negatif, karena ada kata jangan. Maka tadi kalau kalimat positifnya diganti apa? Buanglah sampah Pada tempatnya. Nah, itu berarti kalimat positif. Maka yang digunakan adalah kalimat positifnya. Misalnya jangan ribut, berarti itu masih kalimat negatif. Harap tenang. Nah, boleh. Nah, gunakan kata-kata positif, dan itu juga tadi mudah diingat. Jadi semua peserta didik ingat bahwa membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh ribut, harus tertib,
datang tepat waktu. Nah itu kan peraturan-peraturan atau keyakinan yang mudah diingat. Dan tadi yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Ada 4 peserta didik, maka ada 4 keyakinan kelas di situ. Ya, yang artinya tadi semua peserta didik dilibatkan. Jangan sampai kita membuat keyakinan yang peserta didiknya saja tidak tahu apa. Karena itu tadi, keyakinan tadi kembali pada kata keyakinan itu berasal dari seluruh warga di dalam kelas yang meyakini bahwa itu harus dilaksanakan di dalam kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu Hendriani? Ya Bu, dapat saya pahami. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Atul, persilahkan. Ibu bisa melihat slide yang 5 kontrol tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah guru harus memiliki 5 kontrol tersebut atau salah satu saja yang harus dimiliki oleh guru dalam kelas? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bu Atul. Mungkin akan dijawab oleh, ada yang mau menanggapi Ayo, ada yang mau menanggapi? dari hasil paparan tadi? Apa seorang guru harus memiliki Apakah? kelimanya Ya, betul. atau cuma satu saja di dalam kelas? Bagaimana? Apakah harus semuanya atau boleh salah satu, salah 2, atau salah 3? Baik, izin untuk menjawab. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yakni penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini terlihat sekali bahwa posisi penghukum untuk seorang guru jelas tidak bagus, karena kita hanya akan menghukum. Kalau selalu dihukum, murid juga akan tertekan, dengan hubungan murid antar guru juga tidak akan baik. Kalau sudah hubungan tidak baik, maka dalam menerima pelajaran juga murid tidak akan nyaman. Sedangkan untuk keberhasilan pencapaian pembelajaran itu salah satunya dengan kenyamanan, lingkungan yang nyaman, kondisi yang nyaman. Ya, pada posisi 5 posisi kontrol guru ini diharapkan guru mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Ya, pada 5 posisi kontrol guru, untuk seorang guru kita harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana sebagai manajer kita tidak akan menyalahkan murid. Kita juga akan memberikan penyelesaian dari apa yang telah dilakukan oleh murid. Misalnya tadi setelah membuat kesadaran, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kemudian begini Bu, ya udah. Kemudian guru akan melakukan kesepakatan juga dengan murid. Bisa dipahami Bu? Oke. Berarti guru tidak harus menjadi pendopo atau teman atau pemantau. Boleh juga, kan 5 posisi kontrol guru, tapi paling tidak guru sebagai manajer bagi murid. Karena kalau kelimanya mungkin ada yang berbeda dengan kepribadian si guru tersebut. Oh, saya nggak suka temenan sama murid kayak gitu, kok temenan sama saya. Nah kan, jadi ya salah satunya sebagai manajer. Ya, terima kasih. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Halo. Hai. Masih semangat? Semangat! Oh, masih semangat. Sayang, saya akan mengakhirnya sampai di sini ya. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan yang lain lagi. Terima kasih.
Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru dan juga bisa diterapkan pada peserta didik kita. Kami calon guru penggerak angkatan 9, saya Roda Turida dan Ibu Nani Nurmila, memohon maaf jika ada kesalahan pada acara kita pada hari ini, baik itu kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.